Hai para Capricorn dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini giliran si Capricorn yang mendapatkan bacaan cinta atau love story-nya Capricorn. Dan ini adalah general reading, jadi tidak tahu siapa yang energinya tertarik di bacaan ini, so bisa resonate, bisa tidak. Sebelum memulai bacaannya, saya beriklan dulu. Ini produk dari Light Angel, namanya Positive Mood Spray atau Energy Spray. Gunanya untuk membuat sekeliling ruangan tempat kita berada beraktivitas itu menjadi lebih positif dan menghalau energi negatif yang ada di sekitar. Caranya gampang, tinggal disemprotkan saja seperti ini gitu. Jangan kena tangan, sempat kena tangan. Jangan kena tangan, jangan kena mata. Baunya sangat menenangkan, refreshing gitu. Dan kalau yang susah tidur silakan disemprotin juga ke ruangannya sebelum tidur. Itu bisa membuat kalian tidur nyenyak ya. Ini sudah banyak yang beli dan mereka memberikan testimoni seperti itu gitu. Kemudian harganya nggak mahal, di bawah 100.000, cuma 60.000 aja, tapi khasiatnya luar biasa. Di dalamnya adalah air destilasi dengan 3 macam essential oil, yaitu vanilla, orange, dan lavender. Dan itu baunya menyenangkan sekali ya, bikin kita rileks, bikin kita bisa tidur, dan yang terutama adalah membuat di sekeliling kita itu energi negatifnya pergi gitu ya. Oke, di bawahnya juga ada batu amethyst. Amethyst stone ini memang dipercaya dapat menghalau energi negatif gitu. Ini jualan pertama. Jualan kedua adalah gelang-gelang batu sesuai dengan zodiak. Yang ini Aquarius dan Gemini ya. Saya nggak bawa yang buat si Capricorn, tapi ada di Instagram saya. Capricorn itu batunya adalah rhodonite atau rhodonite ya, stone ya, agak-agak pink-pink gimana gitu warnanya, merah tanah kayak ya, atau merah bata gitu ya. Fungsinya membuat menjadi lebih bijaksana, tenang hati, lebih bersemangat, dan berbesar hati. Oke, ini seperti ini bentuknya. Dilihat di Instagram saya ada ya, di Light Angel Tarot Instagram. Oke, kita mulai aja ya. Ini taliknya kemana-mana. Oke, karena bacaan cinta, saya akan mulai dengan kartu Whisper of Love sebagai guidance-nya atau sebagai landasan dari bacaan hari ini. Oke, ini berlaku untuk kalian yang single maupun yang sudah dealing dengan seseorang. Oke, apa bacaannya untuk kalian? Nice picture. It's very nice picture. Have faith, punya iman. Trust your faith in this situation. Loh, gambarnya adalah seorang cewek, entah ini dia peri atau apa gitu ya, karena dia punya sayap terbang, bisa terbang gitu kan. Dan dia membawa banyak kupu-kupu. Tapi kupu-kupunya itu kayak yang bikin dia terbang ya, yang bikin dia melayang itu adalah si kupu-kupunya. Kupu-kupunya banyak. Kupu-kupu. Kupu-kupunya banyak. So many butterfly around her gitu ya. Banyak sekali kupu-kupu yang berada di sekitar dia, sekeliling dia, sehingga dia ditarik ya, karena ada talinya, ditarik dan dia terbang. Kenapa tulisannya have faith? Kenapa punya keyakinan, punya iman gitu untuk gambar atau gambaran yang seperti ini gitu. Kalau saya terjemahinnya gini, apapun yang terjadi di kehidupan kita ya para Capricorn, mau itu susah, mau itu gampang, mau itu like a roller coaster ya, naik turun itu, kita tetap harus percaya bahwa pada saat kita harus melakukan perjalanan itu, mau terbang kayak mau terjun kayak mau naik turun mau bagaimana,
itu kita harus punya kepercayaan bahwa kita tidak akan jatuh sejatuh-jatuhnya gitu. Kalaupun jatuh itu masih ada yang nahan. Nah, seperti yang di sini tuh di bawah terbang oleh kupu-kupu gitu. Secara harafiah tentu tidak mungkin ya mau ada 1000 kupu-kupu di sekeliling kita terus mereka membawa kita terbang ya. Tapi bukan itu kan. Itu kan harfiah ya. Ini kan secara tersirat gitu. Secara tersirat yang ada di dalam kehidupan kita, my dear Capricorn, adalah kita percaya bahwa cinta itu memang nyata ya. Kalau kalian nggak percaya cinta, I don't think you're gonna be happy in your life. Saya nggak merasa kalian akan bahagia di hidup kalian kalau kalian nggak percaya bahwa cinta itu nyata gitu ya. Oke, so ini sebagai guidelines atau guidance dari keseluruhan bacaannya si Capricorn di bacaan cinta kali ini. Oke, saya bukakan dulu 7 card dari ini tarot, Reader White Tarot. Yeay, sudah banyak aja. Berapa yang sudah ada? 1, 5 ya. Oke, udah ada 5. So I need how many more? 2 more. Iya kan? 2 lagi ya. 2 lagi untuk 1, my dear Capricorn. 1 lagi please. 1 more. Ya, please. No, you choose. Okay, thank you. Thank you. What happened? Okay. Kartu pertama. Fine. Kartu pertama kalian adalah Ten of Cups. Okay. Mengacu ke kartu pertama yang tadi yang tentang have faith. Sorry, saya harus menanyakan ini. Ada yang Capricorn gagal melangsungkan pernikahan, ada yang sudah berencana untuk menikah atau engage atau lamaran atau melakukan kayak pertunangan gitu tapi nggak jadi. Ya, I feel sorry for you ya. Saya turut merasakan bagaimana itu akhirnya tidak kejadian gitu. Tidak kejadian atau ada halangan. Kita lihat kartu yang berikutnya ya. Sebagai sesama elemen tanah dan saya punya Capricorn di dalam chart hidup saya bisa merasakan kalau memang hal itu terjadi pada kalian Capricorn dan kalian ngerasa nggak enak gitu. Atau mungkin sebuah hubungan yang tadinya solid, sebuah hubungan yang kalian kira akan jadi sebuah hubungan yang baik, seterusnya ternyata mengalami kendala sehingga ini nggak terjadi. Sehingga goal kalian untuk bersama-sama membangun sebuah keluarga atau bertunangan atau ke jenjang berikutnya itu belum bisa terjadi karena satu dan lain hal, karena beberapa sebab gitu. Kalau itu yang terjadi pada kalian, my dear Capricorn, okay, have faith. Balik lagi kan, makanya kartu pertama kalian bilang have faith. Have faith, apapun yang terjadi itu memang sudah direncanakan oleh sang pencipta, sang creator kalian ya, sang pencipta kita gitu. Dan itu adalah yang terbaik gitu. Percaya aja bahwa apapun yang diputuskan oleh beliau itu adalah yang terbaik. Itu kalau yang single Capricorn. Gimana dengan Capricorn yang sudah menjalin hubungan yang memang misalnya sudah menikah begitu. Kemudian ada sedikit kendala, ada sedikit masalah, ada masalah di dalam pernikahannya gitu, atau hubungannya, sehingga itu seperti tidak bisa mungkin bukan, saya nggak mau bilang tidak bisa dilanjutkan ya, tapi maksudnya ada masalah lah ya di situ. Kalau yang single mungkin kepengennya dengan seseorang tapi nggak bisa kejadian gitulah ya. Oke, intinya sesuatu yang diinginkan tentang sebuah hubungan tapi nggak kesampaian ya dalam bentuk apapun. Dan kembali lagi ke kartu ini, have faith. Ini landasannya ya, have faith. Punya iman aja, punya kepercayaan bahwa segala sesuatunya terjadi memang harus terjadi gitu. Memang ini dimaksudkan untuk kalian, have faith aja, punya iman aja gitu. Apa yang akan terjadi selanjutnya itu ya kita lihat
Oke, selanjutnya kalau dibacaan ini kita lihat kartu selanjutnya gitu. Di dalam kehidupan kalian orang per orang ambil aja yang sesuai dengan bacaannya karena ini general reading ya. Kalau yang butuh personal reading monggo silahkan hubungi nomor yang tertera di bawah. Oke. Eight of Pentacles. Sebagian dari kalian berpikir bahwa bagaimana kalian mau meneruskan ini karena kayaknya satu pihak aja yang mengusahakan itu gitu. Kayak sebuah hubungan kan harusnya dua belah pihak ya, tapi ini kayak jalan sendiri, kerja sendiri, atau mungkin berusaha sendiri gitu. Sementara orang yang dealing dengan kalian diem-diem baik gitu kan, tidak ikut bekerja sama dengan kalian untuk dapat membuat perjalanan percintaan kalian ini seperti yang diharapkan gitu. Jadi kayak kok kayaknya sendirian doang nih, apakah orang tersebut sebenarnya mencintai saya atau tidak? Yang itu saya nggak bisa jawab ya, karena gini, untuk orang-orang yang personal reading sama saya, terutama dalam hal percintaan, itu masing-masing chart hidupnya itu saya baca, saya lihat terus diklopkan atau disatukan gitu. Apakah itu memang sesuai atau tidak gitu. Kalau tidak sesuai, saya akan kasih tahu kendalanya di mana gitu. Secara keseimbangannya tidak seimbang, kendalanya di mana. Misalnya, oh dia terlalu begini, oh kamu terlalu begini, sebaiknya kalian begini. Bukan misalnya jodoh tidak jodoh. Memang itu bisa dilihat di bacaan tarotnya gitu kan. Cuma itu sekali lagi dikembalikan lagi kepada si penanya gitu, si orang yang personal reading ke saya. Tapi memang kalau personal reading lebih deep sih ya, lebih spesifik gitu tentang seseorang gitu. Jadi kalau kalian menanyakan si dia cinta nggak sih sama saya karena kok kayaknya saya sendiri yang berusaha, saya nggak bisa jawab. Tapi kartunya memang ada di sini. Saya nggak bisa jawab karena saya nggak tahu cerita hidup kalian bagaimana, dan percuma juga kalian taruh di kolom komentar karena itu tidak buat personal ya, itu buat publik. Jadi ya memang saya tidak bisa bacakan satu persatu gitu. Harus terjadi koneksi antara kalian dan saya untuk melihat sebuah jalan cerita gitu. Dan kalau kalian perlu ya monggo, mau hubungin pembaca tarot lainnya juga boleh. Kalau yang nggak perlu, nggak apa-apa juga, nyantai. Oke. Ada Five of Pentacles yang terbalik. Ada ketakutan untuk ditinggal atau meninggalkan, entah kalian entah dia gitu. Itu salah satu permasalahannya gitu. Ketakutan untuk ditinggal itu pasti kan ada dasarnya. Kenapa begitu? Kenapa takut ditinggal? Kenapa takut meninggalkan? Itu kan pasti ada permasalahan yang menjadikan kalian berpikir seperti itu. Salah satunya yang tadi, mungkin karena kalian nggak melihat masa depan untuk bisa bersama. Mungkin kalian melihat bahwa hanya satu pihak aja yang bekerja keras untuk supaya kalian bisa meneruskan hubungan ini, sementara yang lainnya nggak meneruskan, something like that ya. So kalau memang itu yang terjadi di dalam kehidupan percintaan kalian ya, saya balikin lagi ke kartu pertama ya, have faith aja, punya iman aja bahwa segala sesuatunya memang terjadi ada sebabnya, terjadi memang dimungkinkan untuk terjadi karena hal tersebut adalah hal yang terbaik di dalam kehidupan kalian. Seharusnya seperti itu mikirnya. Oke. Lanjut dengan kartu yang di tengah yang juga saya fokuskan. Ada Ten of Swords ya, ada hal-hal, nggak cuma satu hal, ada hal-hal yang menghentikan langkah kalian untuk meneruskan sebuah hubungan dengan orang yang dealing dengan kalian saat ini. Karena ada banyak sakit hati, karena masih ada akar pahit, entah itu dari hubungan yang ini atau dari hubungan yang sebelumnya, sehingga mempengaruhi kalian atau orang yang dealing dengan kalian, Capricorn, sehingga itu membuat kalian melihat segala sesuatunya jadi enggak seperti yang kalian inginkan, tidak seideal seperti yang kalian mau gitu. Oke. Bener kan? Ada Five of Cups. Ini seperti kalian melihat hubungan ini sebagai sesuatu yang sulit gitu.
sedangkan kalian terlupa. Ada banyak hal juga di dalam hidup kalian yang sebenarnya patut kalian syukuri daripada sekedar hubungan yang gak jalan. Ya, beberapa dari kalian masih terbelenggu oleh masalah-masalah yang membuat kalian nggak bisa melihat pelangi di ujung sana, nggak bisa melihat sesuatu yang manis, sesuatu yang cantik, sesuatu yang baik yang ada di depan sana gitu. Yang kelihatannya cuma yang nyakitin doang gitu. Padahal banyak hal yang seharusnya bisa kalian fokuskan, bisa kalian pertimbangkan sebagai sesuatu kebahagiaan, bukan cuma yang sedih-sedih doang, my dear Capricorn. Tapi most of you, kebanyakan dari kalian para Capricorn malah overthinking di situ, di area dimana tidak seperti yang kalian inginkan, dan kalian ngerasa ini harus ditinggalkan atau harus meninggalkan, atau takut untuk ditinggalkan atau meninggalkan, something like that, sesuatu yang gak pasti, sesuatu yang gak bikin nyaman. Okay. The Judgment yang terbalik. Okay. Buat sebagian besar dari kalian para Capricorn, this is not the end, karena tidak ada klarifikasi di situ, tapi juga bukan sesuatu yang kalian harapkan gitu. Kalian mengharapkan hal yang lain atau kejadian yang lain atau sesuatu yang lain, tapi yang datang tidak seperti yang kalian inginkan atau harapkan, dan kalian ngerasa ini sebenarnya bukan akhir dari segalanya gitu. Kalian menginginkan sesuatu yang lebih dari ini gitu, tentu saja sesuatu yang lebih baik. Akan tetapi juga kalian mengerti bahwa ini sangat sulit untuk direalisasikan karena satu dan lain hal. Karena beberapa hal justru bikin kalian sakit hati, tambah sakit hati, atau nggak bisa kemana-mana, di situ-situ aja gitu. Oke. Sih. Ada Nine of Cups. By the end, ini adalah kartu terakhir kalian di jajaran yang ini. By the end, my dear Capricorn, sebenarnya lah kalian mempunyai banyak hal yang memang untuk kalian gitu. Misalnya keluarga yang mensupport kalian, cinta dari orang-orang yang memang luar biasa untuk kalian, dan kalian punya banyak hal, mungkin kesuksesan di bidang yang lain walaupun percintaannya jungkir balik gitu. Harusnya itu yang kalian pikirkan dibandingin dengan kesakit-hatian kalian atau kekhawatiran kalian tentang cinta yang tidak seperti yang kalian mau. Oke, have faith, bicara tentang tetap aja apapun yang terjadi, kalian harus tetap berpikir ini yang terbaik untuk kehidupan kalian. Sebagaimanapun kalian ngelihat ini bukan sesuatu yang baik, tapi sebenarnya Tuhan itu memberikan yang terbaik kepada masing-masing individunya. Enggak mungkin biarin aja tuh bunyi-bunyian. Enggak mungkin itu terjadi tanpa perkenanannya gitu, tanpa campur tangan dari semesta, tanpa campur tangan dari Tuhan, tanpa Tuhan kasih itu ke kalian gitu. Apa yang sudah ditulis sebagai takdir kalian ya udah, sebenarnya jalanin aja, sebenarnya seperti itu. Tapi tentu saja manusia punya pemikiran lain, kadang-kadang menanyakan why gitu ya. Banyak kali orang datang ke saya untuk personal reading menanyakan kenapa gitu. Terus saya bilang gini, aduh kamu kalau nanya-nanya kenapa, terus Tuhan bilang gini, ayo kenapa tidak gitu kan. Ya kan gini loh, suka-sukanya Tuhan gitu. Tapi jangan seuzon bahwa Dia memberikan yang jelek kepada kalian. Gak ada itu, gak ada pemberian yang jelek atau yang buruk di dalam kehidupan kalian, gak ada. Segala sesuatu yang Dia tulis di dalam cerita hidup kalian itu udah yang the best, udah yang terbaik. Kalau kalian bilang, Mbak Lucy bilang ngomong kayak gitu karena hidup Mbak Lucy bagus, misalnya percintaannya bagus, ininya bagus. Halo? Enggak. Oke, saya buka nih. Enggak. Hidup saya juga berantakan, percintaan saya juga berantakan, karir saya juga berantakan, dan lain sebagainya. Banyak banget yang berantakan dalam hidup saya. Tapi apakah saya berhenti terus menyalahkan Tuhan, gimana sih nulis cerita hidup saya kok kayak gini banget gitu, sementara orang lain begitu gitu kan? Enggak.
Saya nggak pernah menanyakan kenapa gitu. Saya tetap punya iman, tetap percaya bahwa apapun itu di dalam percintaan saya yang jungkir balik, di dalam kehidupan saya yang jungkir balik, itu udah yang terbaik gitu. Udah nggak bisa protes bahwa itu adalah hal yang tidak baik gitu. Tetap beranggapan seuzon yang baik ya. Kalau seuzon yang baik bahasa kalian apa ya? Sorry, saya tidak tahu. Pokoknya berprasangka yang baik kepada semesta, kepada Tuhan yang sudah menuliskan gitu. Oke, fine. Bacaannya memang seperti ini. Kita lihat lagi apakah ada pesan lain. Saya pakai Witches Tarot ya. Mungkin ada pesan yang lain. Oke, sebentar. Wow. Oke, karena saya juga ada Capricorn-nya di ascendant saya, ya sedikit banyak ada pesan-pesan juga yang menguatkan gitu ya. Untuk kalian yang ingin tahu chart hidupnya, silahkan ke Google aja sih sebenarnya. Kalau mau personal reading pasti saya akan bacakan secara lengkap chart hidup kalian. Tapi kalau nggak mau personal reading silahkan Google aja, bisa kok. Bisa di Google. Oke, apakah bisa dipercaya? Come on, ada beberapa situs yang memang bisa dipercaya. Ya jangan sembarang situs juga kalau saya kasih tahu yang situs yang sebenarnya kayak gitu. Oke, ada Eight of Wands. Ada Eight of Wands. Permasalahan yang datang ke dalam percintaannya si Capricorn itu sebenarnya it's like go round and round and round gitu, kayaknya nguplek muter di situ aja gitu. It's like eternally gitu. Kalau memang itu ya yang terjadi di kehidupan percintanya si Capricorn dan kalian menginginkan perubahan, siapa yang harus memulai? Tentu saja kalian duluan ya. Tentu saja kalian duluan yang harus memulai. Karena tidak mungkin ada yang bisa merubah keadaan, ya kan? Tidak ada yang bisa merubah diri kalian sendiri selain diri kalian sendiri. Bener banget. Ten of Swords lagi. Iya, ini cuma penegasan aja karena 2 kali ya Ten of Swords-nya ya. 2 kali Ten of Swords-nya. Jadi ini siapa yang sebenarnya terbelenggu sama keadaan dan kayak bukannya pasrah ya, tapi mempertanyakan gitu. Kalau pasrah kan nggak nanya kayak, ya udahlah, and then cuek gitu. Tapi ini Capricorn-nya itu mempertanyakan banyak hal gitu. Kesakit hatian kalian, kenapa, ketakutan kalian, kekhawatiran kalian, itu yang dipertanyakan terus menerus. Padahal yang sebenarnya nyakitin itu tuh ada di dalam diri kalian. Oke, fine, orang lain yang nyakitin kalian, fine. Tapi kan pilihan kalian mau terus berada di dalam sakit hati itu atau ingin keluar dari situ. It's your choice loh. Pilihan kalian, dan kalian nggak bisa bilang bahwa itu merenggut kebahagiaan kalian, Capricorn. Nggak gitu. Kenapa? Karena kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh orang lain. Kebahagiaan itu ada di dalam pilihan hidup kalian sendiri. Dengan atau tanpa dia, kalian bisa bahagia. Itu yang seharusnya. Oke? Ada The Hangman juga. Ini ada penundaan. Penundaan apa? Penundaan untuk sesuatu yang diinginkan oleh para Capricorn. Penundaan kebahagiaan mungkin, sesuatu yang diinginkan mungkin, ke jenjang berikutnya mungkin, pernikahan yang bahagia mungkin, apapun yang sedang diinginkan oleh Capricorn dan belum kejadian. Saya bilang belum ya, karena akan ada kok. Nggak mungkin kita selalu di bawah terus, atau selalu di atas terus, kadang-kadang di samping, kadang-kadang di tengah. Pokoknya kan hidup ini berputar. Tidak mungkin kita selalu berada di posisi yang tidak enak ya. Have faith aja, percaya aja, segala sesuatunya akan menjadi lebih baik. Oke, apa yang perlu di healing dari kalian dari kartu ini, healing card, self healing. Jadi ya kalau memang diperlukan dan kalian susah tidur gara-gara stres, ya saya iklan lagi ya, balik lagi nih positive mood spray-nya bisa membantu kalian. Semprotin aja sebelum kalian tidur dan kalian bisa tidur nyenyak. Itu bukan kata saya tapi juga testimoni yang sudah beli. Oke, apa yang perlu
See, apa yang perlu diperbaiki atau apa yang perlu di healing dari kalian, self love. Yang tadi udah saya omong tuh dari tadi sebelum kartu ini muncul. Apa? Mencintai diri sendiri. Nggak pedulilah ada dia nggak ada dia, kalian tetap bahagia, gitu poinnya. Poinnya itu susah. Susah kalau kalian bilang susah, mudah kalau kalian bilang mudah. Kadang-kadang yang ngeblok itu diri sendiri kok. Kadang-kadang yang bikin susah tuh diri sendiri kok. Ya kan sebenarnya sih mudah-mudah aja gitu. Oke, apalagi pesannya? Oke, dari Very aja ya. Very Oracle card. Wait for winter. Kenapa suruh nunggu winter nih? During the colder month of Very Queen of Winter will help you manifest your most heartfelt wishes as long as your intention are for the highest good of all. Oh, oke, gini. Kalau ada keadaan yang memang kalian nantikan, ya, dan itu sesuai dengan kemauan dari semesta, sesuai dengan perkenanannya the creator atau Tuhan sang pencipta, itu akan kalian dapatkan pada saat udara lebih dingin. Kalau di sini kan bilangnya winter, di Indonesia nggak ada winter lah ya. Jadi kayak akhir-akhir tahun. So kalau kalian ingin menunggu sesuatu yang lebih baik, coba tunggu akhir tahun. Gitu ya. Oke, lucu ini ada waktunya. Sekarang dari ini Archangel Message. Oh, this is my Archangel, namanya Michael. You are safe, kata Archangel Michael. I am protecting you against lower energy and guarding you, your loved one, and home. Kata Archangel Michael, dia akan membimbing kalian atau menjaga kalian dari energi yang low. Nih ya, bukan saya cuma beriklan ya, tapi saya mau kasih tahu kalian. Kalau kalian lihat di botol ini, oke, ada tulisan Archangel Michael. So, ini bukan sembarang resipi ya. Ini resep ini memang resepnya Archangel Michael, dan ini Archangel Michael yang ngomong. Dia akan memproteksi dirimu, para Capricorn, dari energi-energi yang lower, energi-energi yang negatif. Memang resep itu dinamakan Archangel Michael karena memang Michael ini adalah Archangel atau Guardian Angel, malaikat pelindung yang memproteksi kalian dari energi-energi yang menjatuhkan dan negatif. Gitu ya. Seriously loh, ini bukan sembarangan masalahnya. Bikin semprotan kayak gitu sembarangan, enggak ada yang sembarangan. Baik itu maupun batu-batuan ini juga tidak sembarangan ya. Terus, Mbak Lucy percaya sama batu. Enggak, saya nggak percaya sama batu, tapi saya percaya Tuhan menciptakan segala sesuatunya ada fungsinya, termasuk batu, termasuk ini batu yang di bawah ini ada fungsinya. Itu kepercayaannya, bukan percaya sama batunya, tapi percaya bahwa Tuhan itu sangat maha kuasa. Jadi dia menciptakan apapun itu ada purpose-nya, ada gunanya gitu. Oke, kalian para Capricorn memang berada di posisi yang lagi mungkin lower. Jadi please balikin lagi semangat kalian mencintai diri sendiri supaya nggak terpengaruh dengan apapun itu. Oke ya, mohon maaf bunyi-bunyian melulu. Yang terakhir dari Monology Oracle card, kita lihat. Step out your comfort zone. Baru saya mau ngomong karena nggak ada kartu The Tower-nya ya. Tadi saya mau ngomong tentang ini, keluar aja dari zona nyaman kalian. Saya belum sempat ngomong begitu, nih kartunya mewakili. Oke lah. Kalau kalian ingin ada perubahan di keadaan yang ini, ya, keluar dari zona nyaman kalian. Oke? Karena mungkin itu yang seringkali membelenggu kalian, menjadikan Ten of Sword-nya 2 kali, ya. Udah nggak bisa kemana-mana kalau Ten of Swords, lihat. Itu bukan karena orang lain, nggak usah seuzon sama Tuhan, nggak usah seuzon sama semesta, orang lain.
Tapi itu karena kalian sendiri yang memang ngeblok segalanya, jadi lebih kayak melihat sisi-sisi negatifnya aja, sehingga yang positifnya nggak kelihatan. Ya, Capricorn. Oke, my dear Capricorn, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kalian, saya berdoa untuk yang terbaik aja ya. Dan saya harap kalian selalu dalam lindungan Tuhan, selalu bahagia, selalu sehat. Kita ketemu lagi di bacaan-bacaan mendatang ya. Salam light, angel, and love. Bye.